apa yang sudah kita bangun, yang orang di awal-awal banyak yang mempertanyakan mengenai masalah infrastruktur, baik itu jalan tol, baik itu seaport, pelabuhan, airport, bandara yang kita bangun, banyak yang mempertanyakan, untuk apa rakyat tidak makan aspal, dan lain-lainnya. Ada yang mempertanyakan masalah itu. Ini sekali lagi, kita ini ingin bersaing dengan negara-negara lain. Kita ingin membangun sebuah peradaban. Kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kita ingin menyiapkan competitiveness, daya saing negara kita. Ya apapun, cacian, hinaan, saya tetap lurus terus akan saya kerjakan terus. Dalam 10 tahun terakhir kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur. Infrastruktur vital meningkat signifikan, baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga sangat strategis untuk mendorong gerak roda ekonomi dan pemerataan pembangunan. Itu yang menyebabkan juga kegiatan ekonomi di situ meningkat. Karena dulu hasil kopi, hasil nenas, hasil apa nggak bisa diangkut. Jalanan kayak begitu, biayanya berapa. Sekarang industri kayak beberapa orang sekarang sudah mau bikin industri pengalengan pisang kering, apa kering. Bu Mira, jadi Kamu bilang nggak ada ekonomi? Ada waktunya. Kalau suatu jalan dibangun, jalan tol dibangun, tidak langsung pada tahun itu juga akan menghasilkan kegiatan di sekitarnya. Tapi bahwa kegiatan produktif di sekitarnya akan menjadi terbantu. Selama 2 periode kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, pemerintah serius dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur pembangunan di Indonesia. Ide peningkatan pembangunan infrastruktur yang diprogramkan Jokowi ini sempat dicaci dengan penuh rasa pesimis dari pihak lain maupun lawan politiknya. Tapi Jokowi tampaknya bertekad untuk membuktikan bahwa program mega proyek pembangunan infrastruktur ini akan rampung dan bermanfaat untuk rakyat. Sejumlah mega proyek Jokowi sudah berhasil diselesaikan, bahkan dinikmati oleh masyarakat dan membuat pihak yang sempat mencacinya kini memuji kinerja Presiden Indonesia ke-7 itu. Lantas mega proyek Jokowi apa saja yang dulu dicaci kini dipuji? Dikutip dari berbagai sumber, setidaknya inilah 3 mega proyek Jokowi yang dulu dicaci kini dipuji. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Betapa sangat sulit medan yang ada di sini. Sangat berat. Membelah belantara, naik gunung yang sangat tinggi. Inilah medan berat yang dialami baik oleh Kementerian PU maupun oleh TNI yang bersama-sama membangun jalan di Trans Papua ini. Jalan Trans Papua ini memiliki total panjang sekitar 4.330 km. Proyek ini menghubungkan berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat seperti Jayapura, Nabire, Sorong, Manokwari, Timika, dan banyak lagi. Nilai investasi dalam pembangunan mega proyek Trans Papua mencapai sekitar 185 triliun rupiah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas di Papua. Ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Artinya di sini kalau ada karet, ada sawit, ada ikan, ini akan mempercepat, memberikan fasilitasi pada produksi-produksi, sentra-sentra produksi yang ada. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera memiliki panjang sekitar 2.812 km. Jalan tol ini menghubungkan berbagai kota dan kabupaten di Sumatera, termasuk Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung, serta kota-kota kecil di sepanjang rutenya. Anggaran untuk pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera mencapai sekitar 538 triliun rupiah.
Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera. Kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara? Agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Mega proyek untuk wilayah Jabodetabek atau Jakarta dan sekitarnya ini menghabiskan anggaran mencapai 26 triliun rupiah. Proyek LRT di Jabodetabek mencakup beberapa jalur seperti LRT Jakarta, LRT Bogor, dan LRT Depok, serta sejumlah stasiun seperti Lebak Bulus, Velodrome, dan lainnya. Sementara MRT Jakarta memiliki jalur utama dan beberapa stasiun seperti Bundaran HI, Duku Atas, dan lain-lain. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di wilayah metropolitan Jakarta.